Belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak. Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil. Kepiawaian Najwa Shihab dalam memandu acara sudah tidak diragukan lagi. Membuat narasumber tak berkutik hingga emosi. Menjadikan acara yang dipandunya selalu dinanti-nanti publik. Tapi, apa jadinya kalau justru Najwa Shihab lah yang dibuat tak berkutik oleh para narasumbernya? Seperti apakah kejadiannya? Kalau begitu, langsung saja yuk kita simak. Berikut adalah 7 momen Najwa Shihab panik tak berkutik saat live di TV. Sindiran halus AHY. Beberapa tahun lalu, AHY, sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono, hadir sebagai narasumber di acara Mata Najwa, episode Bertaruh di Jakarta. Dalam salah satu segmennya, Mbak Nana menanyakan capaian AHY sebagai TNI, tentang seberapa banyak batalion yang pernah dipimpin oleh AHY. Paham akan pembicaraan yang dimaksud, AHY pun menjawab pertanyaan tersebut dengan santai. Apakah saya mampu untuk menghadapi ini semua? Langsung nanya gitu aja mbak, iya kan? Ucap AHY sembari tertawa. Ucapan AHY ini pun seolah menyindir Mbak Nana untuk strike to the point tanpa harus bertele-tele. Tak pelak, jawaban AHY ini pun membuat penonton bersorak tepuk tangan. Dan juga membuat Mbak Nana hanya bisa tersenyum. Wah, AHY jago nih baca pikirannya Mbak Nana. Mampu untuk menghadapi ini semua. Langsung nanya gitu aja mbak, ya kan? Disemprot Menteri Luhut. Momen tersebut terekam kala Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa, episode Gerabak Gerubuk Urus Pagebluk. Kejadian ini bermula saat Menteri Luhut menyindir sejumlah pihak dan latar belakang karirnya yang terlibat dalam aksi politik yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Nah, Mbak Nana pun menanyakan secara spesifik siapa mereka. Tapi Menteri Luhut enggan menjawabnya. Pernyataan itu pun langsung diartikan Mbak Nana yang mengira kumpul-kumpul yang dimaksud Menteri Luhut adalah deklarasi kami di Magelang. Tapi lagi-lagi beliau enggan menanggapi hal tersebut. Menteri Luhut justru memberikan peringatan keras dan mencibir Mbak Nana agar jangan sok pahlawan dan sok suci. Mbak Nana yang kena semprot tersebut pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Waduh, omongan Menteri Luhut pedes juga ya. Krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi jangan kalau kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Kena serangan balik. Momen yang satu ini kalian bisa saksikan di Mata Najwa episode Melarang Ormas Terlarang. Selaku tuan rumah di acara tersebut, Mbak Nana mencoba menggali informasi tentang Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI kepada juru bicara HTI, Ismail Yusanto. Saat itu Mbak Nana mulai mengulik HTI dengan menanyakan sumber dana yang dikelola oleh HTI. Mendengar pertanyaan itu, jubir HTI memberikan jawaban bahwa hal itu merupakan urusan dapur organisasi. Merasa tidak puas, Mbak Nana kembali memancing dengan pertanyaan lanjutan. Dan seperti jawaban politisi pada umumnya yang selalu mengambang, Mbak Nana pun terus mengecar jubir HTI dengan sejumlah pertanyaan. Maksud Mimin politisi negara Konoha ya? Bukan Indonesia loh, peace. Melihat kliennya yang mulai terpojok, Profesor Yusril Iza Mahendra selaku pengacara HTI mengaku keberatan. Kemudian Profesor Yusril pun melakukan serangan balik dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak Nana. Dia sudah tidak mau menjawab, kok didesak-desak terus? Kalau saya tanya balik, acara ini yang bikin siapa? Dananya dari mana? Berapa biayanya? Dari mana TV ini dapat uangnya? Tanya Profesor Yusril dengan nada penuh emosi. Mbak Nana yang mendengar hal itu pun hanya bisa tertawa. Wah, serangan balik Prof Yusril oke juga nih. Mbak Nana sampai dibuat kagok loh. Respect. Persoalkan juga ini acara ini yang bayar siapa? Yang bikin kopi ini siapa? yang bayar kopi ini Disindir Menteri Baru. Kalau biasanya Mbak Nana selalu menjebak narasumber dengan pertanyaan-pertanyaannya, kali ini di Mata Najwa episode Beres-beres Kursi Menkes, Mbak Nana lah yang justru dijebak oleh narasumbernya. Awalnya, Mbak Nana membacakan beberapa pertanyaan netizen untuk Menteri Kesehatan yang baru.
Salah satu pertanyaan tersebut menyinggung tentang latar belakang Budi Gunadi Sadikin yang bukan dari kalangan dokter atau kesehatan masyarakat, namun bisa menjadi Menteri Kesehatan. Mendengar pertanyaan tersebut, Menkes Budi sempat berdiam sejenak, lalu berbalik menanyakan hal yang sama kepada Mbak Nana. Mengetahui Mbak Nana lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Menkes Budi memberikan pernyataan yang setengah menyindir perihal pertanyaan Mbak Nana sebelumnya. Oh, Fakultas Hukum UI bisa jadi anchor berita yang hebat juga ya? Tak pelak, jawaban dari Menkes Budi membuat Mbak Nana kagok dan tertawa terbahak-bahak, serta tak lupa memuji kelihayan Budi Gunadi Sadikin dalam menjawab pertanyaannya. Hukum UI bisa jadi anchor berita yang hebat juga ya. Terima kasih Pak Budi. Jadi artinya fisika Debat sengit sampai ditunjuk-tunjuk. Kejadian tersebut terekam saat mantan Sekretaris Umum sekaligus juru bicara Front Pembela Islam atau FPI, Munarman, hadir sebagai narasumber di Mata Najwa episode Teror Untuk Siapa. Dalam segmen tersebut, Mbak Nana menanyakan perihal kehadiran Munarman di acara Bayat ISIS Makassar pada tahun 2015. Mendengar pertanyaan tersebut, Munarman membenarkan bahwa ia memang hadir dalam acara tersebut, tapi sebuah pengisi acara dalam sebuah seminar, bukan bayat. Setelah memberikan penjelasan tersebut, Mbak Nana langsung melontarkan pertanyaan tentang apakah Munarman sudah menyampaikan klarifikasi ke polisi atau tidak. Alih-alih menjawab pertanyaan tersebut, Munarman justru terlihat kesal dan tak terima dengan pertanyaan Mbak Nana. Karena tak kunjung memberikan jawaban, Mbak Nana pun kembali mengulang pertanyaan yang sama. Namun, Munarman justru terlihat semakin kesal sampai menunjuk-nunjuk Mbak Nana. Hingga akhirnya berhasil ditengahi oleh Soleman B. Ponto, yang juga turut hadir sebagai narasumber. belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak. Ya berarti kan Anda minta... Diam 1000 bahasa. 2016 silam, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio hadir sebagai narasumber di acara Mata Najwa episode Menjaga Bhinneka. Dalam salah satu segmen, Mbak Nana menanyakan kesiapan TNI dalam mengawal aksi unjuk rasa pada 4 November 2016. Namun, jawaban yang dilontarkan Panglima justru di luar dugaan dan membuat tuan rumah Mata Najwa terdiam. Dari cuplikan video tersebut, Panglima TNI menjawab pertanyaan Mbak Nana dengan santai. Dan di pertengahan obrolannya, Panglima menyelipkan kalimat-kalimat sindiran untuk para demonstran dan diakhiri dengan kalimat sentilan atas pertanyaan Mbak Nana. Sontak saja, jawaban Panglima TNI ini pun membuat Mbak Nana tidak berkutik, diam 1000 bahasa. Kita berpikiran positif, kemudian kita mengawal. Ya, TNI turun. Lawan Anies Baswedan. Beberapa tahun yang lalu, Anies Baswedan sempat menjadi narasumber di acara yang dipandu langsung oleh Najwa Shihab, Mata Najwa. Dalam salah satu segmen, Mbak Nana menanyakan apakah pernyataan Anies Baswedan yang pernah ia sesali ketika dulu menjadi juru bicara Jokowi yang kali itu berada di gerbong Prabowo. Seakan sudah paham arah pembicaraan yang dimaksud Mbak Nana, Pak Anies justru tidak menjawab pertanyaan tersebut secara gamblang. Dengan tenang dan elegan, Pak Anies mengatakan bahwa dirinya sangat menghormati Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan mengatakan bahwa hal itu sudah berlalu. Lebih lanjut, Pak Anies mengungkapkan bahwa saat ini ia lebih memikirkan bagaimana membangun Jakarta menjadi lebih baik. Jawaban simpel dan gak neko-neko, sepertinya jadi kunci Pak Anies nih buat membungkam Mbak Nana. So, menurut kalian momen Mbak Nana yang paling seru? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.